Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di podcast jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Dan hari ini kita akan membicarakan tema tentang peluang dan tantangan dalam membangun Bengkulu dari perspektif pers. Nah, untuk itu di studio sudah hadir narasumber kami. Bisa panggil Bang Hari Siswoyo ya. Siap Mas Haji. Beliau ini adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen Provinsi Bengkulu dan juga sebagai jurnalis. Betul. Saya semenjak resign dari FIFA.co tahun 2018, sekarang saya penulis lepas untuk gitu. banyak media asing, media nasional dan paling itu. Ya, sama nulis buku. Lebih freelance ya. Lebih freelance. Lebih bebas. Tidak lagi bawa tekanan perusahaan. Jadi memang jurnalis ini juga terkadang under pressure juga luar biasa. Tapi memang fenomena sekarang menarik untuk digali lebih banyak ya. Terutama kita kali ini akan membicarakan mengenai Provinsi Bengkulu ya. Peluang dan tantangan. Namun kita tadi sempat sebelum recording ini kita sempat berbincang-bincang juga mengenai Bengkulu yang ya sebenarnya provinsi yang sudah lama juga ya. Dari 27 provinsi hingga sekarang bertambah provinsi di Indonesia, tapi Bengkulu sepertinya juga belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ini yang menjadi menarik. Tapi kita akan lihat dari perspektif pers itu sendiri. Nah, saya akan membuka prolog bagaimana sebenarnya kalangan jurnalis ini melihat Provinsi Bengkulu secara keseluruhan dari pembangunan seperti apa? Sejauh ini ya dari amatan di AJI ya, kami pernah mendiskusikan soal bagaimana keterbukaan informasi di Provinsi Bengkulu sekitar saya lupa 2 bulan atau 3 bulan lalu melibatkan pemerintah provinsi, komisi informasi, bahwa ada problem keterbukaan informasi di Bengkulu itu memang jadi masalah. Meski di tahun 2019 pemerintah Provinsi Bengkulu oleh Mendagri mendapat penghargaan sebagai provinsi yang sudah terbuka informasi. Tapi fakta di lapangan nyatanya tidak seperti itu. Kecuali kita mencari data di BPS ya, BPS enak cari data. Di BPK terus di instansi vertikal ya, itu lumayan lengkap. Tapi di instansi pemerintah jadi jangan harap misalnya jurnalis bisa mengupload lebih banyak informasi soal Bengkulu kalau datanya saja tidak ada. Baik itu data yang soal ekonomi secara utuh ya. Itu khusus instansi pemerintah ya. Walaupun misalnya bisa kita akses di Bank Indonesia ada data, di BPS juga ada data. Cuman di instansi pemerintah ini memang upgrade hari ini misalnya udah periode digitalisasi. Mestinya setiap dinas itu websitenya udah update terus tiap hari. Terus media sosialnya juga update tiap hari dan sebagainya. Terus mestinya mereka punya saluran-saluran lain untuk menyampaikan informasi. Tapi faktanya tidak terjadi seperti itu. Awal 2022 saya diundang jadi juri untuk keterbukaan informasi menilai beberapa instansi pemerintah. Faktanya dari misalnya ada ratusan, puluhan atau ratusan instansi pemerintah yang ikut itu cuma 14 instansi yang mau bersedia mendaftarkan diri mereka bersaing bahwa saya sudah terbuka informasi. Jomplangnya banyak sekali. Di pemerintah kota misalnya harus diakui misalnya mereka memiliki media center. Di pemerintah provinsi pun begitu. Mereka memiliki media center. Jadi informasi baik itu informasi soal pembangunan, informasi hal-hal lain yang berkaitan dengan publik itu enak sekali diakses. Terus jurnalis tinggal mengamplifikasi aja informasi di situ. Nah, tapi di tempat lain kita tidak akan sulit sekali menemukan. Gimana kita cari misalnya Dinas Pertanian, ada nggak berapa hari ini jumlah pupuk yang sudah didistribusi? Tidak akan ketemu kita cari data itu. Itu sulit. Jadi maksud saya dalam perspektif ini Provinsi di Bengkulu ini dengan usia yang hari ini misalnya kita tahun 68 itu lamban sekali proses upgrading untuk ini ya informasi. Jadi kalau orang lain misalnya kebingungan cari informasi soal Bengkulu, memang Bengkulu memang tidak pernah. Jurnalis di lapangan juga kesulitan ya akan informasi. Padahal salah satu fungsi dari
dari pers itu adalah menginformasikan. Ya. Dan jadi memang data lapangan tuh sangat penting. Dan ini sebenarnya kan kita bicara peluang dan tantangan. Jadi ketika kita berbicara misalnya ada pertumbuhan, kemudian ada data-data yang tersebar di banyak instansi, maka itu adalah peluang untuk menciptakan informasi yang kemudian diketahui oleh publik secara luas ya, seperti itu ya. Bang, ya. Semestinya seperti itu. Jadi memang ada hal yang positif, ada hal negatif, ada informasi negatif soal Bengkulu ada tapi banyak juga informasi positif. Nah, kita para jurnalis itu kadang-kadang rumit sekali mencari informasi yang positif. Ketika di lapangan, faktanya adalah dinas-dinas misalnya kalau kita minta cari data, mereka langsung memproteksi diri. Ini untuk apa datanya? Kami harus izin dulu ini. Padahal itu data informasi publik yang umum. Contoh paling sederhana, di mana kita bisa menemukan APBD hari ini? Yang diupload upload secara terbuka, bisa diakses, yang dibahas oleh anggota DPRD, yang kita bisa unduh sama-sama. Kita bahas detail, apa sih program pemerintah hari ini? Yang bisa kita bantu, kita support melalui perspektif jurnalis, atau mungkin publik hari ini yang bisa berpartisipasi juga mengawal informasi-informasi tersebut. Nyatanya hari ini tidak pernah kita temukan itu. Salah, kalau hari ini sebenarnya sangat salah sekali pemerintah. Provinsi Bengkulu terlalu lamban sekali. Jadi apa ya? Kalau jurnalis sudah maksimal, kita cari turun naik keluar data, cari informasi A, B, C, D, konfirmasi ke situ, sampai turun ke lapangan berhari-hari atau mungkin cari data. Mungkin apa ada faktor komunikasi yang selama ini tidak terbangun antara elemen-elemen dari pemerintahan, pers sendiri. Padahal pers ini kan sebuah kekuatan juga di samping legislatif, eksekutif dan di bidang birokrasi seperti itu kan kekuatan dalam menunjang bagaimana fungsi pengawasan seperti itu. Faktor komunikasi mungkin ada ya, jadi masalah. Tapi sebenarnya bukan persoalan komunikasi. Yang lebih utama ini adalah tingkat kesadaran aparatur sipil negara mengenai bahwa hari ini ada barang publik yang harus dipublikasi dan itu bisa diakses siapapun tanpa harus izin pimpinan A, pimpinan B, pimpinan C. Tidak ada yang perlu ditutupi hari ini. Hari ini udah zaman transparansi dan toh semakin terbuka kita akan semakin enak kita mengawasi. Nah, tingkat kesadaran aparatur sipil negara sampai dengan di tingkatan pemerintahannya itu juga jadi problem. Walaupun hari ini komunikasinya baik sekali, tidak ada ini. Kami ketemu di lapangan aman-aman saja kita ngobrol enak-enak. Persoalan data ya. Nah, karena kan memang ketika kita membangun sebuah daerah ya yang kemudian kita publikasikan, apalagi sekarang sudah ada jurnalisme data ya, yang kemudian menampilkan berbagai macam data yang saya pikir juga masyarakat atau orang yang memiliki akses untuk mengetahui data itu sebenarnya bisa mempermudah membangun di suatu daerah itu sendiri. Betul. Ini setahun ini kami banyak sekali training. Salah satunya adalah jurnalisme data. Nah, sebenarnya di jurnalisme data Bengkulu, Provinsi Bengkulu itu, AJI itu memfasilitasi fellowship untuk pendanaan agar mereka liputan. Faktanya tidak mau ada yang mau bisa ikutan karena tidak ada open source yang bisa diakses di Bengkulu. Kalau data instansi vertikal ya bukan Provinsi Bengkulu, BPS ada misalnya kita bisa akses, tapi instansi pemerintah Provinsi Bengkulu. Contoh sederhana misalnya di pemerintah kota saya ingat waktu pandemi Covid heboh dulu soal distribusi ratusan miliar rupiah untuk ini. Nah itu tidak pernah kita bisa dapat akses. Apa sih rinciannya dan sebagainya. Bisa nggak kita kritik apakah itu bermasalah atau tidak. Terus di pemerintah Provinsi Bengkulu misalnya. Soal-soal data. Dulu saya pernah menghubungi salah satu kepala dinas. Saya nanya berapa ketersediaan kamar tidur seandainya kita meledak besar pandemi Covid waktu itu. Satu pun tidak dijawab untuk ini dan itu sudah by phone sudah ketemu misalnya ini. Saya akses cari di website rumah sakit itu nggak ada sama sekali datanya. Jadi kita harus dipaksa bekerja 3 kali lebih keras mencari data soal ketersediaan kasur aja sampai segitunya. Ya, jadi itu memang sebuah fenomena yang terjadi di lapangan ya. Bagaimana akses informasi itu menjadi satu hal yang penting padahal ini ada sebuah peluang. Tapi kita akan bicara mengenai peluang lainnya yang kemudian bisa dikonkretkan oleh kalangan jurnalis. Misalnya di Bengkulu ini sebenarnya kan tidak tertinggal betul ya. Kita punya pertambangan, punya perkebunan, pesisir laut yang sangat luar biasa.
panjangnya, Betul. kemudian potensi-potensi lain. Dan sebenarnya jurnalis dalam produk karya jurnalistiknya juga punya tema-tema yang kemudian dia munculkan, ya, jurnalisme pembangunan, jurnalisme bencana, karena bencana di create juga bisa menjadi peluang bagaimana kemudian orang bisa melihat bahwa Bengkulu ini bisa dijadikan indikator penanganan bencana yang baik, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat peluang-peluang ini, apa yang kemudian dilakukan oleh kalangan jurnalis Bengkulu? Gimana ya nyebutnya? Sebenarnya ada beberapa kali diskusi soal kolaboratif program ya antara jurnalis dan pemerintah provinsi dalam isu-isu tertentu. Misal begini, contoh paling sederhana aja ketika Bengkulu sibuk soal Wonderful Bengkulu dan sebagainya, wisata dan sebagainya, para jurnalis itu tidak pernah dilibatkan sama sekali. Kami sudah menawarkan kolaborasi misalnya. Kami hari ini misalnya kalau jurnalis yang freelance di media nasional dan sebagainya, kami diupah paling cuma 35.000 di satu artikel. Dan seandainya pemerintah provinsi ini tidak dibayar pun tidak masalah misalnya. Karena ada nilai-nilai lain yang kita miliki soal Bengkulu misalnya. Kita ingin Bengkulu jauh lebih dikenal orang. Nah, kami menawarkan waktu itu program kolaboratif dengan pemerintah provinsi, bagaimana kalau kita buat jurnalis bootcamp misalnya. Salah satu bentuknya ya. Jadi ada satu jurnalis, ada sekitar 10 jurnalis berbagai platform ya, dari cetak, online, radio dan sebagainya. Kita inapkan di satu kampung, explore soal potensi wisata di situ. Jadi mereka bisa, ada yang nulis soal kuliner, ada soal nulis budaya dan sebagainya. Output seluruh artikel itulah yang menjadi bentuk kampanye soal Bengkulu. Tapi nyatanya pemerintah provinsi dalihnya adalah anggaran, budgeting. Nah, padahal kami tidak pernah meminta budgeting untuk itu. Kita kolaboratif saja, tinggal fasilitasi satu bus atau satu mobil, kirim. Mau soal makan urusan jurnalis. Udah sampai seperti itu dia Mas Haji. Tapi faktanya memang responsibility apa ya? Artinya sudah sangat terbuka ya kalau jurnalis. Apalagi di era sekarang yang semua bisa mengakses ya di media sosial yang begitu banyak platformnya. Betul. Kemudian juga kemampuan jurnalis yang tidak hanya mampu untuk menggunakan satu platform, berbagai platform dia gunakan juga. Betul. Dan keahlian meng-create tulisan yang begitu gampang. Tapi memang kalau seperti ini juga baru. Makanya saya bilang tadi bukan persoalan komunikasi, tapi ada persoalan mentality aparatur sipilnya itu bahwa menganggap tidak penting misalnya melibatkan jurnalisme. Atau jurnalis ini adalah sekedar sebatas ngirim rilis toh. Padahal jurnalis punya jauh lebih. Kalau Anda punya suara, kami punya speaker. Ya, benar. Kami bisa lebih mengamplifikasi lebih besar. Tapi dalam perspektif pemerintah kita, pers itu adalah antara perlu dan tidak saja. Seperti itu saja. Padahal yang dihasilkan kan faktual dan aktual ya. Kita menulis itu berdasarkan fakta, kemudian keterbaruan juga yang kita tulis, itu yang membedakan antara kalangan jurnalis dengan netizen yang kemudian mengirimkan tulisannya seperti atau gambarnya gitu ya. Tapi produk jurnalistik bukan produk netizen. Produk jurnalistik jauh lebih berkualitas. Betul. Mereka lebih ada soal data, ada soal verified, ada soal ini dan saluran distribusinya juga itu bisa menjangkau banyak tempat. Betul. Jadi misalnya persoalan di mana hari ini kita cari misalnya air terjun A di Kabupaten A. Jurnalis akhirnya kami itu kadang kalau lagi jalan aja ke situ liputan buatan itu. Tapi jadi tingkat mestinya kolaborasi antara jurnalis dan pemerintah provinsi itu menjadi modal utama untuk mengembangkan informasi soal Bengkulu atau membuka peluang yang lebih besar lagi bahwa ada banyak investor di luar hari ini yang mungkin searching di Google itu gak akan ketemu misalnya di mana lokasi objek wisata yang bisa atau di mana lokasi perkebunan yang bisa diinvestasi atau bagaimana sehari ini kota Bengkulu ini apa sih identitasnya. Nah itu tidak pernah tahu. Iya, saya ingat ketika misalnya ada sebuah tulisan yang menggambarkan bagaimana di daerah di Provinsi Bengkulu ini di salah satu kabupaten yang tidak punya sarana pendidikan, yang kemudian akhirnya karena tulisan itu menarik kemudian di nasional juga terangkat, akhirnya kan ada
imbal dari tulisan itu sehingga dibangunkan sarana dan prasarana kan luar biasa sekali. Bagaimana efektivitas tulisan seorang jurnalis ini bisa membuka peluang sebenarnya tidak hanya di provinsi tapi di masing-masing kabupaten. Kolaborasi itu juga menjadi kata kunci ya. Nah, misalkan Bengkulu hari ini sampai tahun lalu kita masih nomor 2 termiskin di Sumatera ya. Itu satu catatan penting bahwa sudahlah miskin ekonomi, jangan miskin informasi juga. Nah, artinya tidak perlu lagi menegasikan menyampingkan bahwa jurnalis hari ini antara butuh dan tidak, tapi memang perlu kolaboratif. Tadi salah satu contoh yang disebut Mas Aji misalnya di Desa Sungai Lisai di Kabupaten Lebong yang dulu akses susah, orang harus melahirkan itu harus turun seminggu. Saya juga ke Kabupaten Kaur beberapa kali liputan ke dalam situ misalnya para perempuan yang harus melahirkan itu harus turun lebih seminggu lebih awal atau 2 minggu sebelum melahirkan mereka harus turun merangkak ke kota terdekat ya, Linau waktu itu terdekat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan bersalin. Nah, itu kalau misalnya ditulis hal-hal yang seperti itu, satu menggugah kesadaran orang yang di luar. Mungkin oke lah Provinsi Bengkulu tidak mampu, tidak punya budgeting, tapi ada orang luar yang mungkin punya budgeting, yang bisa ready pendanaannya, oke kita bantu saja. Mungkin tidak cuma APBN, ada swasta yang bisa membantu. Dan itu saya pikir lebih cepat responnya ketimbang kita menunggu proses ketuk palu APBD. Dan jurnalis, karya jurnalis itu kan berbagai macam bentuk ya dalam tulisannya, bisa strike, bisa feature, bisa artikel. Artinya kemampuan itu sebenarnya sudah kompleks dan berkompeten gitu ya jurnalis itu untuk mengemasnya itu sedemikian rupa. Dan jangan lupa juga karena sekarang ini tidak hanya sekedar teks tapi jurnalis bisa memvisualkan itu kan sebenarnya peluang juga. Kalau kita sekarang kan tinggal bagaimana sudut pandang jurnalis. Nah ini yang mungkin bisa menciptakan peluang bagi pemerintah daerah dan kabupaten untuk tadi ya kata kuncinya tadi berkolaborasi, bekerja sama dengan kalangan jurnalis. Tapi di samping itu juga selain kita bicara peluang di pertambangan, di perkebunan, ada hal yang menarik juga. Memang kadangkala satu fungsi pers itu adalah sebagai penjaga, dia sebagai kontrol sosial seperti itu. Apa mungkin ini yang dianggap sebagai salah satu, ya saya katakanlah tanda kutip ketakutan dari pihak-pihak stakeholder yang kemudian merasa bahwa kok kayak direcokin, padahal itu kan sebenarnya salah satu peluang juga untuk menyampaikan hal yang perlu untuk dibenahi baik di dalam instansi maupun di keseluruhan Provinsi Bengkulu. Ini bagaimana? Ya, kalau dulu mungkin ya bahwa pers itu adalah watchdog katanya. Anjing penjaga. Doktrin soal bahwa itu akhirnya melekat lah sampai hari ini, misalnya bahwa ketemu jurnalis tuh hati-hati ngomongnya, atau jangan asal sembarang ngomong lah, atau ini. Itu sampai hari ini pun saya masih bisa temukan, baik itu di dinas instansi, bahkan orang biasa ya kalau kita wawancara, kalau kita misal Pak saya jadi jurnalis, saya mau wawancara Bapak, itu langsung mereka gesturnya langsung berubah, mereka memilih kosakata dan sebagainya. Tapi fakta hari ini adalah ketika di zaman digitalisasi tidak ada lagi watchdog. Apa yang dijaga sih hari ini? Tidak ada. Seluruh orang hari ini jadi penjaga. Tidak ada dinding hari ini yang bisa kita jaga. Tidak ada dinding. Seluruh orang sudah bisa prosumsi ya. Dia sekaligus produsen informasi. Dia juga sekaligus konsumsi informasi. Baik itu melalui wahana media sosial, melalui tadi misalnya salah satu bentuk. Ada orang-orang hari ini bisa buat podcast. Hari ini orang bisa buat konten YouTube, konten kreator. Kita kenal hari ini ada profesi konten kreator. Ada orang-orang buat basis Facebook saja, grup dan sebagainya. Walaupun informasi yang disampaikan sebenarnya remeh-temeh sekali. Jadi artinya soal pemahaman bahwa pers itu adalah anjing penjaga itu dulu. Hari ini tidak ada lagi. Semua orang tidak ada yang lagi yang dijaga hari ini. Makanya tinggal kita menempatkan pers itu adalah sebagai mitra dan rekan yang bisa menjadi alat apa ya, semacam salah satu alat pembangunan itu udah pasti kan untuk ini. Jadi maksud saya fenomena hari ini perspektif soal adalah watchdog. Hari ini seluruh orang sudah jadi watchdog. Tidak lagi kompetensi jurnalisme hari ini udah direbut.
Ada orang yang ahli di medsos, Iya. ada orang yang main Instagram, Iya. ada yang ini. Nah, jadi artinya tidak diawasi jurnalis, ada orang Ada lain yang lagi yang mengawasi. mengawasi. Artinya setiap orang sekarang sudah punya senjata masing-masing Iya. juga, tinggal rekam upload, kemudian itu juga bisa menjadi sesuatu hal yang kemudian mengikat Ya. mereka apa yang dilakukan hari ini kan. Bahkan hari ini kan peran jurnalis hari ini lebih berat. Iya. Kami adalah memverifikasi Betul. informasi yang terlanjur disebarkan oleh netizen. Iya. Netizen tidak memiliki etik. Iya. Mereka tidak paham bagaimana, ini informasi yang perlu diupload, ini Iya. tidak. Mereka tidak memiliki soal itu. Nah, artinya jurnalis balik-balik kembalinya juga tetap jurnalis juga hari ini yang menjaga garda terakhir informasi bahwa ini adalah informasi yang layak tayang, ini adalah informasi yang benar. Nah, semestinya kalau pemerintah atau aparatur kita paham posisi itu, harusnya jadi partner. Iya, itu yang Peluang dikatakan besar. salah satu peluang besar ya. Ya. Apalagi memang kalangan jurnalis ini bisa capai isu-isu yang paling dalam, Iya. ya. Misalnya berkaitan dengan misalnya pembangunan atau bisa berkaitan dengan bagaimana pengembangan wisata, bagaimana pengembangan pertanian, Iya. perkebunan, punya channel yang Iya. yang berbasis profesi untuk bisa menelaah isu tersebut yang dikemas gitu dalam Iya. berbagai bentuk platform dan berbagai bentuk tulisan kan. Itu sebenarnya salah satu Dan peluang. sifatnya in-depth. Iya, benar sih namanya In-depth dan komplit ya. Iya. Beda hal dengan orang yang upload di Facebook, cuman sekedar itu mereka sekedar menginform ya. Iya. Bukan belum sampai level edukasi, Iya. belum sampai ke level yang kalau tingkatan komunikasi sampai ke level itu cuma bisa dilakukan oleh kelompok jurnalis. Saya kemarin baru dihubungi oleh ada seorang mahasiswa dari Universitas Bakri. Mereka intinya menjadikan saya sebagai responden mengenai bagaimana hari ini fenomena Deddy Corbuzier. Oh iya benar. Apakah mereka jurnalis atau bukan dan sebagainya. Menarik. Kalau secara perspektif, kalau dari Aji, kami tidak masalah, itu hak setiap orang mengabarkan informasi. Toh misi mereka saja yang persoalan ini. Cuman memang ada etik-etik yang tidak bisa dimiliki oleh orang non-jurnalis. Nah, kekuatan jurnalis itu adalah di etik, mereka bisa mengelaborasi data, mereka bisa membuat suatu produk yang komprehensif dari banyak perspektif, dan sebenarnya itu sudah dibilang kalau udah semacam report resmi yang bisa dipakai, dijadikan dikutip oleh pemerintah. Karena di belakang jurnalis juga membawa sebuah nama lembaga ya. Ya. Dan itu juga dipertanggungjawabkan. Dan dipertanggungjawabkan. Iya, dan dia juga menjadi gatekeeper gitu. Jadi dia menjaga, menyaring fakta-fakta yang ada di lapangan yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Ya. Tentu prosesnya lebih rumit, lebih padat dan lebih lebih aktual dibandingkan misalnya kalangan netizen yang kemudian hanya sekedar menyajikan gambaran di lapangan kan seperti itu ya. Kan Tuhannya jurnalis adalah publik. Iya. Jadi kalau Kembali ke publik sudah tidak percaya lagi, ya artinya sudah matilah jurnalisme itu. Nah, kalau makanya tugas berat dari jurnalisme itu adalah menjaga kepercayaan dari publik misalnya. Nah, secuil saja mereka melanggar kepercayaan itu hancur jurnalismenya. Jadi maksud saya gini Mas Haji, ada kemarin ada obrolan kami soal bagaimana kita menyelamatkan. Yang dihamatkan ini adalah jurnalismenya, bukan bisnis jurnalismenya. Jurnalismenya ini adalah nilai-nilai, ruh yang mesti diingat. Jadi artinya mau dia di perusahaan A, bekerja di A, B, C, D, E dan sebagainya, tapi mereka memegang role yang menjadi pakem dan nilai-nilai itu yang menjaga jurnalisme. Untuk tetap dia tumbuh sebagai seorang yang memiliki profesionalisme ya dalam menjalankan profesinya. Itu betul sekali. Mungkin ada gambaran gimana sih teman-teman di lapangan ya, kalangan jurnalis ini, kembali lagi kalau kita bicara peluang tadi dalam membangun Bengkulu lah. Kan kita paling tidak harus Bengkulu ini juga punya posisi dengan provinsi-provinsi lain seperti yang data disebutkan tadi ya, kita cukup sedih karena angka kemiskinan kita juga sangat tinggi seperti itu. Nah, kalau kita bicara misalnya sangat sederhana sekali misalnya masalah perkebunan atau wisata itu para jurnalis Bengkulu bagaimana melihat potensi itu yang ada di Provinsi Bengkulu kemudian dituangkannya menjadi sebuah tulisan atau berita gitu? Kalau di Bengkulu memang satu konflik agraria tinggi ya. Oh. Jadi sulit sekali
atau segelintir kita menemukan artikel jurnalis berkait mengenai bagaimana potensi soal perkebunan dan sebagainya. Karena ada catatan kelam belakang yang hari ini sampai hari ini tidak pernah tuntas di Provinsi Bengkulu misalnya. Kalau kita nulis, jadi rata-rata artikel yang muncul itu yang paling soal wisata sih, rata-rata wisata, kuliner dan sebagainya. Tapi soal potensi perkebunan saya tidak menemukan sama sekali. Jadi memang ada juga sebuah pemilihan isu juga ya untuk yang dimunculkan juga ya. Ya pasti itu kan harus ada yang dipilah-pilah kan. Nah, satu sisi juga kita menjaga menjaga nilai-nilai selama ini. Kita ini berpihak kepada masyarakat misalnya. Betul. Kalau kita nulis misalnya ada potensi pertambangan, ada potensi perkebunan, menghambanya beda menghambanya. Jadi menghambanya, ini kita bukan menghambanya ke masyarakat, menghambanya ke ke investor atau sebagainya. Jadi rata-rata yang kalau soal itu kalau amatan saya sih lebih kepada isu-isu kuliner, wisata, sosial budaya, itu lebih ke situ. Dan kalau kemudian ada pihak yang mendengar misalnya kan apa kalangan-kalangan di aparatur pemerintah bahwa sebenarnya kalau pada wilayah itu menjadi sebuah peluang dan potensi, kenapa tidak tadi dikerjasamakan dengan kalangan jurnalis ya? Betul kita membuat sebuah kema bersama, kemudian mengeksplor potensi yang ada kan, jadi lebih. Tinggal dibuat roadshow saja misalnya Kabupaten Kaur berapa 1 minggu atau 3-4 hari di situ. Kasih kebebasan para jurnalisnya mengeksplor. Mau mereka soal wisata boleh, tidak soal wisata juga tidak masalah, tidak ada yang perlu diinikan lagi. Tinggal itu adalah bentuk-bentuk output yang sebenarnya bisa dijadikan modal oleh pemerintah provinsi. Kita hari ini kalau seandainya setahun sekali itu kita kumpulkan dalam satu buku, mungkin udah banyak laporan jurnalis yang ini. Dan apalagi soal-soal ini soal pembangunan Provinsi Bengkulu. Mas Haji boleh searching, sebenarnya rata-rata yang ditulis itu sebenarnya untuk pembangunan Bengkulu mayoritas. Memang ada segelintir misalnya kasus pelecehan seksual dan sebagainya yang muncul, perampokan dan sebagainya. Tapi itu jumlahnya sangat kecil sekali dibanding report-report yang konotasinya positif ya, lebih ke situ. Memang tadi orang belum menganggap penting informasi itu. Jadi apa yang dilakukan, kontribusi yang jurnalis itu dianggap tidak begitu signifikan terhadap proses pembangunan di Bengkulu. Mereka lebih percaya lobby-lobby, mereka lebih percaya soal temu meja, ngobrol A, B, C, nawarkan promosi, potensi. Sebenarnya itu bisa jadi tambahan saja. Jadi jurnalis punya kompetensi itu. Iya, memang saya pikir sangat menarik kalau kita mengulas bagaimana peluang untuk bisa membangun Bengkulu dalam perspektif pers. Tapi ketika kita bicara tadi peluang, maka kita akan ketemu juga dengan tantangannya. Tantangan tadi sudah disebutkan. Sebenarnya yang saya bilang tantangan berat juga bisa juga mungkin ada dialami oleh kalangan jurnalis. Itu berkaitan dengan apa sebenarnya? Sumber daya manusianya atau infrastrukturnya yang ada di wilayah Bengkulu ini yang memang seakan-akan kok agak sulit ya Bengkulu ini untuk mencapai level yang kita katakanlah paling tidak sejajar dengan provinsi-provinsi sudah maju di Sumatera ini. Kalau infrastruktur sebenarnya bukan masalah Bengkulu saja. Ada banyak tempat. Misal yang paling sederhana, kita ada beberapa tempat di kabupaten jangan harap ketemu sinyal 4G misalnya. Itu masih jadi masalah juga. Tapi tantangan yang paling besar hari ini bahwa misalnya ada persoalan paradigma menganggap karena tadi pers tadi misalnya tidak dianggap penting, akhirnya apa informasi yang dibuat produksi oleh pers itu tidak menjadi rujukan dan informasi, tidak menjadi rujukan untuk pengambilan sebuah keputusan. Cuman fenomena lain yang kami temui hari ini menjadi tantangan, ada kelompok-kelompok tertentu yang berlomba-lomba membuat produk jurnalistik, perusahaan pers. Jadi mereka membuat A, B, C, D, E dan sebagainya. Tapi nyatanya itu bukan untuk meng-blow up sebuah informasi mengenai Bengkulu dalam perspektif lain, tapi lebih kepada afiliasi soal untuk menjaga pihak tertentu A, B, C, D, E.
catatan Aji ada lebih 200 media online hari ini, terlepas terverifikasi oleh Dewan Pers atau tidak. Secara prinsip kami begitu bangga hari ini. Oh, pertumbuhan media online Bengkulu luar biasa. Lalu bagaimana dengan ketimpangan informasi? Nyatanya itu pertumbuhan media tidak berjalan lurus dengan pertumbuhan informasi di publik. Nah, ada fenomena seperti itu. Jadi karena tadi orang-orang gini buat produk pers itu jadi semakin tidak berkualitas, salah pula. Tapi mereka sudah memanfaatkan pers itu menjadi sebuah alat yang tanda kutip ya. Bukan persoalan untuk yang lain. Nah, di sisi lain ada kelompok-kelompok tertentu yang hari ini setengah mati-matian mendorong informasi itu, membuat training, mengedukasi, membangun kelompok-kelompok jurnalisme warga. Itu akhirnya dianggap tidak penting sama sekali. Jadi saya ke depan mungkin kita akan sulit mencari Bengkulu dalam perspektif ini ya, informasi yang punya second opinion. Ada informasi yang beredar, tapi informasi itu informasi narasi yang diciptakan oleh pemerintah. Nah, tapi ada informasi lain, ini tidak pernah akan keluar. Di situ. Jadi yang akan muncul itu ada hal yang lain nanti yang di atas. Selain infrastruktur. Jadi kalau infrastruktur itu memang udah jadi problem besar ya. Dimanapun tempat itu udah problem besar. Sebenarnya juga jurnalis juga tidak terlalu terkendala infrastruktur ya. Mereka bisa masuk ke dalam betul untuk menginvestigasi, mengindep sebuah isu sebenarnya ya. Itu kan cuman masalah yang tidak dianggap penting tidak dianggap penting juga masih bisa dikerjakan oleh para jurnalis yang memang punya nilai-nilai. Tidak masalah itu. Tapi di sisi lain itu adalah perjuangan kawan-kawan yang di sisi itu hari ini terbentur oleh kelompok lain yang memang membangun narasi tandingan dan itu lucu sekali mereka. Ternyata ada persoalan dalam diri dunia pers itu sendiri ya yang kemudian ini kan efek efek dari kemudahan orang memproduksi pers ya. Siapapun orang hari ini bisa membuat. Modal 2 orang udah cukup jadi perusahaan pers, tinggal buat nama, daftarkan ke Menkumham dan sebagainya. Tapi misinya itu yang ini. Jadi makanya pertumbuhan Bengkulu dalam setahun 200 media online itu luar biasa sekali untuk ini. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan keterbukaan informasi atau bagaimana dengan perubahan informasi kesadaran publik tentang isu A, B, C, D, baik itu bencana, lingkungan hidup, korupsi, isu-isu ini publik tidak aware sama sekali hari ini. Padahal media dibilang dikit salah ya. Terlalu banyak sekali media Bengkulu. Tetapi memang isu itu bukan tidak menarik, tapi tadi ada pemilihan isu yang kemudian dikemas untuk satu kelompok tertentu dan kelompok yang lainnya akhirnya muncul seperti itu ya. Dan bagaimana kemudian organisasi media ya, saya katakan gitulah, organisasi pers ya di Provinsi Bengkulu. Kemudian apakah ada kerjasama dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten sehingga dia betul-betul memverifikasi bahwa ini memang media yang punya ruh jurnalis sehingga bisa menciptakan potensi-potensi di daerah itu sendiri. Sebenarnya kalau organisasi profesi jurnal dulu skemanya organisasi profesi jurnalis yang menjadi rujukan informasi Dewan Pers. Dewan Pers misalnya akan menanya, bagaimana dengan media ini? Boleh tidak? Tapi seberapa 2 tahun atau 3 atau 4 tahun belakangan ketika skemanya berubah di periode Nah, organisasi profesi tidak lagi menjadi informasi untuk ini ya. Salah satu contoh sederhananya adalah indeks kemerdekaan pers. Dewan Pers justru menggunakan, kalau dulu kan ada kampus, ada AJI, ada IJTI yang menjadi lembaga sebagai enumerator ya namanya. Nah, tapi hari ini mereka kelola di pihak ketiga di Skopindo yang tidak paham. Saya diwawancara oleh orang Skopindo, Pak, AJI itu apa? Orang ini wawancara soal AJI, tapi dia nanya AJI ini memproduksinya di apa nama korannya, Pak? Bagaimana, Pak? Nah, ada persoalan itu satu. Apa tadi ya? Saya jadi belepotan ininya. Saya jadi bingung jadi. Apa tadi, Bang? Mengenai apa ini? Terkait dengan organisasi media tadi. Organisasi profesi ya. Profesinya. Nah, hari ini setelah proses itu berubah, organisasi profesi tidak lagi menjadi
dilibatkan untuk sebuah keputusan tertentu A, B, C, D, dan E. Nah, dalam beberapa pertemuan misalnya, memang harus diakui organisasi profesi banyak misalnya, yang khusus jurnalis. Ada AJI, ada PBI, ada IJTI, ada Pewarta Foto Indonesia, ada organisasi media, ada AMSI dan sebagainya ya. Nah, di titik lain, ada beberapa organisasi profesi ini akhirnya mereka berafiliasi dengan pemerintah. Dalam konteks artinya mereka sekedar memuluskan saja informasi yang dibangun misalnya. Nah, contohnya begini tadi, kenapa media online di Bengkulu itu begitu tinggi sekali tumbuh? Karena begitu mudah sekali proses verifikasi dan sebagainya. Jadi dibilang tidak salah juga, itu urusan Dewan Pers. Nah, sejauh ini yang bisa kami lakukan adalah kami tetap menjaga independensi. Dilibatkan syukur, tidak dilibatkan kita akan tetap berkontribusi untuk Provinsi Bengkulu. Dalam bentuk apa? Kami hari ini membentengi kelompok-kelompok warga misalnya di Kaur, di Seluma, di Kepayang, Lebong, Rejang Lebong. Kita buat training-training swadaya jurnalisme warga. Setiap orang hari ini adalah jurnalis yang bisa memproduksi informasi. Jadi tidak harus nunggu wartawan, Bu. Tidak harus nunggu ini. Ibu bisa memproduksi informasi. Kami tidak bisa buat media. Facebook pun cukup. Tidak perlu punya investasi besar-besar dan sebagainya. Nah, di desa-desa kita coba dorong kemarin buat apa? Kan ada amanat pemerintah soal website desa ya. Nah, training-training seperti itu yang swadaya, itu salah satu hal yang bisa dilakukan oleh para jurnalis-jurnalis yang ini ya. Yang kalau di kelompok AJI yang garis kiri yang lebih ke situ. Itu yang bisa kami lakukan. Jadi kalau hari ini berharap apakah organisasi profesi dapat dicolek pemerintah, tolong minta pendapat. Tidak ada, kami tidak peduli lagi, karena tidak pernah dapat lagi. Tapi kalau yang bisa kami lakukan adalah membentengi informasi itu. Jadi publik dibentengi bagian hoax dan sebagainya. Iya, artinya memang roh dari semangat jurnalisme itu memang harus hadir di kalangan jurnalis yang memang betul-betul melihat fenomena ini secara utuh, secara fakta, secara in-depth, secara mendalam. Tapi sebenarnya kita menginginkan ya, saya tidak perlu sebut media ya namanya, tetapi ada media yang menjadi barometer gitu ya pemerintah. Ketika dia mengeluarkan data, maka dia akan, wah ini kayaknya data surveinya seperti ini, maka pemerintah menahan untuk tidak melakukan kebijakan tertentu misalnya. Sebenarnya kan saya yakin kalangan jurnalis juga berkeinginan seperti itu ya, melalui jurnalisme data gitu. Tapi sepertinya memang kalau di Provinsi Bengkulu belum sampai pada titik itu ya. Trainingnya aja kita berapa kali training itu pesertanya aja. Bikin puyeng orang-orang tuh kan. Kita buat training jurnalisme data udah berapa kali gelombang ya untuk ini. Di AJI Bengkulu kami punya trainer jurnalisme data ada 3 orang. 1 sertifikasi AJA, sertifikasi dari Google, 3 jurnalisme data. Ini memang kita buat pelatihan swadaya ya. Kita kelumpulkan para jurnalis, kita buat produk sebuah bagaimana liputan kolaboratif. Ya, misalnya berkaitan soal data. Itu jangan susah sekali cari peserta yang mau, mereka dikasih makan, dikasih duit, itu mereka nggak mau. Cari peserta aja susah, apalagi mungkin pemerintah atau aparat aparatur negara juga tidak data open source-nya nggak ada. Jadi apa yang mau yang dibuat produk berkaitan data? Yang kalau kita cuma mengandalkan data BPS ya, itu data instansi vertikal. Yang kita butuhkan itu adalah data real dari misalnya Dinas SDM. Berapa banyak sih perusahaan pertambangan di Bengkulu? Dari Badan Pertanahan atau apa misalnya? Berapa banyak HGU yang misalnya terlantar hari ini? Itu jangan harap cari data seperti itu, susah sekali. Nah sementara yang kalau jurnalisnya sudah ada pengetahuan kompetensi untuk seperti itu. Jadi kalau misalnya di tempat lain media itu menjadi barometer, misalnya sebuah kebijakan, pas pemerintah mau merilis ternyata ada yang dibuat produk oleh media ini ternyata ini jangan katanya. Ada data-data survei yang seperti itu kan menjadi itu kan enak sebenarnya. Jadi ada second opinion yang dikeluarkan oleh dalam produk perspektif jurnalis ya. Nah, kalau di Bengkulu jangan harap kita mau cari itu. Satu sisi di tingkat SDM-nya juga bermasalah. Yang kedua,
di tingkat aparatur ini tadi jangan harap kita cari open source data yang bisa diakses, yang bisa diunduh, yang bisa kita elaborasi, yang kita bisa buat produk apa kayak gitu ini. Jadi saya pikir akan selamanya ya fenomena ini muncul, dan sebenarnya misalnya berkaitan dengan jurnalisme bencana ya, itu kan sebenarnya kan selalu hal yang berulang-ulang, dan jurnalis sudah mengeluarkan data kalau wilayah ini memang wilayah bencana, wilayah ini, tapi tidak menjadi sebuah rujukan kebijakan kan. Itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Jadi informasinya yang hadir di publik itu seangin lewat aja. Jadi apa ya? Tidak lekat ya. Tidak lekat di pemerintah, tidak lekat di publik. Misal gini, ada berapa setahun lalu apa ya? Kami membuat training soal membuat infografis secara sederhana. Infografis secara sederhana itu kan tidak butuh banyak teks ya, butuh banyak data saja. Ini. Waktu itu soal yang kami diskusikan adalah PLTU Teluk Sepang. Pemerintah pusat tiba-tiba ngedrop di Bengkulu ada proyek strategi nasional PLTU, pembangkit listrik tenaga uap dengan 2 kali 100 megawatt waktu itu. Nah, jadi waktu itu kami buat infografis sederhana bagaimana caranya. Sesungguhnya bagaimana kondisi listrik di Bengkulu? Surplus kah, defisit kah, dan sebagainya. Berapa banyak jumlah pembangkit listrik yang tersedia di Bengkulu? Dengan 2 kali 100 MW, sementara pasokan listrik yang tersedia, terus elektrifikasi dan sebagainya, harusnya perlu tidak kita PLTU? Pertanyaannya seperti itu. Cari data yang tadi, ngumpulkan data PLT, MH di mana, ini di mana, terus berapa kapasitas, itu susah luar biasa. Sebagai pembanding narasi ya. Jadi soal publik ya tinggal publik memilih bahwa PLTU ini penting atau tidak. Ini salah satu. Tapi mau gimana mau membuat itu ke publik kalau datanya tidak punya. Kita cari data elektrifikasi Bengkulu di PLN ada, tapi di pemerintah provinsi kita nggak akan ketemu data itu. Sulit sekali. Jadi akhirnya training-training yang kami buat kadang-kadang apa ya, kayak angin lalu atau ini. Nah, dan akhirnya jurnalis yang sudah dapat training, jangan harap mereka bisa berkarya di medianya untuk membuat hal-hal yang lebih produktif dan misalnya menjadi tadi salah satunya barometer. Sulit. Ya complicated sekali ya. Ya, sebenarnya kita berharap bahwa Bengkulu ini dengan berbagai potensi yang ada, kemudian sumber daya dalam khususnya ini adalah pencipta informasi yang memang faktual, in-depth itu ada di kalangan jurnalis, itu bisa saling bekerja sama untuk ya kita ingin Bengkulu ini ke depannya lebih maju kan. Semuanya juga berkeinginan seperti itu. Tapi ada ini juga Mas, yang kami diskusikan kemarin ya. Salah satu yang jadi saya pertemuan di Aceh kemarin, kami diskusikan itu adalah soal bagaimana kampus-kampus ini jadi menara gading. Kita lah kita tidak punya open source ya di instansi pemerintah ya. Tapi kita mencari akademisi yang misalnya mau berbagi sharing data. Itu luar biasa juga susahnya di sini. Misalnya kita cari di kampus UNIP, siapa sih ahli pembangunan? Bagaimana ahli bencana yang bisa mendedah secara rinci, oh ini sesar A khusus gempa misalnya, oh ini titik A, dan ini kalau tidak diantisipasi ini akan menjadi efek besar untuk Bengkulu. Itu juga jadi problem juga. Jadi misalnya ketika kami akan mencari data terbuka ini melalui instansi pemerintah, baik itu vertikal atau ini udah nggak ketemu, kita akan melipir, kita akan cari data yang lebih basisnya akademisi. Tapi ternyata tidak ketemu juga cari data seperti itu. Ada sih sebenarnya jurnal-jurnal, sebenarnya itu sebenarnya layak publis dan layak konsumsi. Tapi jurnal itu di-keep adanya di kampus, menjadi konsumsi kampus ataupun menjadi kebutuhan untuk saya nggak ngerti juga akreditasi atau apa misalnya untuk kebutuhan seperti itu. Dia adanya jurnal internasional. Ini masukan juga bagi kalangan kampus memang. Bagaimana kemudian data ini bisa dibuka dan diakses, terutama untuk kalangan jurnalis juga memang menjadi tolak ukur informasi yang tepat gitu. Memang gudangnya data dan fakta juga di universitas di kampus-kampus ini. Benar juga. Ini adalah bank data alternatif yang bisa dipakai oleh para jurnalis dan bisa jauh karena dosen yang udah ini kan yang udah menelitinya misalnya kan
dan bukan orang sembarangan, orang sembarangan. Secara keilmuan teruji Nah, lah. sudah teruji. Jadi artinya apa yang kami tulis misalnya, dulu apa ya, kami cari data soal di mana titik-titik waktu banjir besar Bengkulu 2019, kita cari data. Ada enggak perspektif lain dari akademisi misalnya? Ternyata tidak ketemu. Kita cari data kajian analisis berkaitan. Oh, ini das Sungai Lemau, ini das air Bengkulu, ini das air Bengkulu ini adalah dipenuhi oleh tambang, das air Lemau ini dipenuhi oleh kopi dan sebagainya. Jadi bencana terbesar itu sesungguhnya das air Lemau, bukan das air Bengkulu. Yang ini kan. Nah, kita mencari data yang ini, yang di kajian akademisi itu rumit juga. Jadi akhirnya yang muncul di publik itu adalah data-data setengah liar salah pula. Ada dari pihak NGO yang kita pakai akhirnya, dari pihak NGO, pihak ini mau tidak mau kadang-kadang kan kita ketahui ada kepentingan tertentu ya NGO. Nah, kita butuh pihak lain yang sebenarnya juga ikut berkolaboratif menyampaikan itu. Salah satunya adalah perguruan tinggi. Iya, saya pikir ini menarik karena memang data itu adalah salah satu sumber teks yang akan ditulis oleh kalangan jurnalis dan tidak hanya nanti didapatkan di lapangan, tetapi universitas sebagai bank data juga punya akses yang lebar sebenarnya kalau di kalangan jurnalis. Saya pikir itu menjadi sebuah masukan. Dan ini Bang Hari, ini memang menarik, tapi biasa kata-kata klasik dari seorang pembawa acara itu kan kita selalu terbatas oleh waktu. Ini tuh biasa itu karena durasi gitu ya, itu salah satu kata-kata klasik yang harus dimunculkan ketika ingin mengakhiri sebuah percakapan. Tapi mungkin ada satu hal yang benang merah yang disampaikan oleh Bang Hari ini terkait dengan bagaimana sebenarnya kalangan jurnalis melihat peluang dan tantangan dalam membangun Bengkulu ini, khususnya untuk kedepannya lah. Ya, jurnalis harus proaktif hari dia, karena kalau mereka tidak ikut proaktif, mereka akan tergilas oleh kelompok-kelompok yang sekarang ini juga punya keahlian jurnalisme, media sosial, A, B, C, konten kreator dan sebagainya. Nah, kalau jurnalis tidak mengambil peran itu, ini mereka akan tertinggal jauh, tidak upgrading tidak upgrading skill dan sebagainya. Mereka akan tertinggal jauh. Dan harapan kita bahwa produk jurnalistik itu menjadi barometer, menjadi salah satu bahan rujukan, itu akan jauh dari api lah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang hari ini jurnalis harus lebih proaktif. Karena ini ya, produk jurnalis bukan pabrik yang tiap hari sama terus. Produk jurnalis sebenarnya adalah produk-produk kreatif yang tiap hari berubah terus. Iya, bahwa seorang jurnalis itu harus multi talent dan multi platform ya. Dia punya keahlian dan juga bisa mengakses atau mendistribusikan pesan beritanya itu dari berbagai macam media yang saat ini. Dan memang saya pikir jurnalis hari ini sebenarnya kontribusinya terhadap pembangunan Bengkulu itu sudah sangat luar biasa ya. Dan Bengkulu ini sebenarnya juga memiliki catatan sejarah perkembangan pers di Indonesia gitu. Dari 1800-an kita sudah punya korannya gitu ya. Dan Bung Karno juga pernah diasingkan kan. Artinya bahwa sebuah jejak sejarah tentang perkembangan pers itu juga kita miliki, dan ini menjadi salah satu peluang juga untuk kita, bahwa kita memiliki sebuah sejarah yang sangat besar, saya pikir itu. Baik, terima kasih Bang Hari. Seperti saya katakan tadi, waktulah yang membatasi, itu kata-kata klasik dari orang yang ingin mengakhiri ya, pembaca ingin mengakhiri podcastnya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih sudah hadir di studio podcast jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Semoga apa yang kita bicarakan dan tema yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan pencerahan, bisa membawa sebuah perubahan, dan mudah-mudahan juga menjadi runutan kebijakan dari para pengambil keputusan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Haji.